Halo semuanya, ketemu lagi di Cerita Fadli. Pada hari ini kita akan bikin vlog. Kebetulan tadi ada salah satu perwakilan BNPB menghubungi saya untuk melakukan talk show di markasnya BNPB daerah Pramuka, Jakarta Pusat. Jadi kita lihat ya, ayo ikutin terus. Saat ini bersama saya di studio sudah hadir Dr. Muhammad Fadli SPOG. Beliau adalah dokter kandungan dari Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Selamat sore. Selamat sore Mbak Diana. Iya, selamat sore Dr. Fadli. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, baik, langsung saja kita bertanya kepada Dr. Fadli. Dr. Fadli, ini dokter kandungan saat ini di tengah kondisi pandemi COVID masih terus melayani pasien, dokter? Masih terus dan wajib bahkan, karena kita kan juga punya pasien yang mana sudah kita lakukan pemeriksaan antenatal selama kehamilan dia 3-6 bulan. Tidak mungkin dokter-dokter obgyn tidak melakukan praktek pada masa-masa pandemi ini. Kasihan ibu-ibu hamil di luar sana. Iya, benar sekali. Pastinya banyak sekali masyarakat, terutama ibu-ibu hamil yang pastinya masih membutuhkan jasa dokter ya gitu. Jadi bukan berarti bahwa praktek saat ini ditutup seperti itu ya dokter ya? Oh tidak, kita memang masih tetap praktek. Memang kita menggunakan alat pelindung diri yang cukup gitu, yang memadai. Oke. Nah dokter, ada keresahan di masyarakat bahwa ibu-ibu hamil itu kan emang daya tahan tubuhnya itu menurun gitu. Apakah iya ketika ibu hamil itu memiliki tingkat kerentanan yang lebih terhadap infeksi COVID-19? Ya, jadi kehamilan sendiri itu dibagi atas trimester 1, 2, dan 3. Pada trimester 1 akan banyak keluhan-keluhan, jadi tubuh akan mengadaptasi. Contohnya akan ada kenaikan pada hormon. Di sini ibunya akan merasakan mager, malas bergerak, mungkin olahraganya kurang, mual muntah, asupan gizinya juga kurang, tidak cukup. Nah, pada fase-fase ini tubuh juga terbebani, metabolisme akan meningkat, detak jantung juga, beban jantung juga akan meningkat. Nah, memang hal-hal ini bisa menyebabkan ibunya mungkin asupan gizi kurang, dia juga kurang olahraga, sehingga mungkin lebih rentan untuk terkena infeksi virus tersebut. Gitu. Nah, demam tinggi yang dialami oleh ibu hamil ini apakah bisa berefek negatif terhadap janinnya? Nah, pada saat ini memang penelitian masih sedang dalam proses gitu. Satu pasien saya saat memang dia datang pada usia kehamilan 7-8 minggu, memang tes pack positif, kita sudah bisa melihat kantong kehamilannya dan detak jantung bayinya. Setelah itu saya dapat kabar bahwa dia COVID-19 positif dan dia diisolasi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan swab 2 kali dan hasilnya negatif, dia datang ke saya lagi, kita lakukan pemeriksaan USG dan pada saat itu kita menemukan detak jantungnya sudah tidak ada. Detak jantung bayi tersebut janin tersebut sudah tidak ada. Memang apakah ini pure disebabkan oleh COVID-19 memang masih dalam pembelajaran kita, dalam research kita memang gitu. Tapi memang ada beberapa penelitian mengatakan bahwa infeksi ini, virus ini bisa masuk ke sawar darah plasentanya, jadi masuk ke janinnya. Gitu. Jadi memang untuk ibu-ibu yang saat ini menjalani trimester awal sebaiknya memang lebih ini ya, menjaga diri, menjaga imunitasnya ya dokter. Selama hamil trimester 1, 2, 3 pastikan asupan gizinya yang cukup, ibunya olahraga yang cukup untuk meningkatkan daya imunitasnya, mendapatkan paparan matahari yang cukup, vitamin D-nya juga harus adekuat sehingga virus itu seharusnya akan kalah dengan daya tahan tubuh yang baik. Iya. Tapi menjawab pertanyaan tadi, apakah ibu hamil itu wajib untuk melakukan swab? Kalau memang di tempat saya, kita ada namanya taksiran partus, taksiran lahiran, yaitu usia kehamilan 40 minggu. Kita akan melakukan swab pada usia kehamilan 39 minggu, karena kita akan menganggap dia akan lahir di 40 minggu, dan swab ini valid untuk 1 minggu. Namun kalau memang dia akan dilakukan tindakan operasi, contoh operasi bedah sesar, kita akan merencanakan swab 2-3 hari sebelumnya. Jadi kalau memang pasiennya masuk ke fase bersalin, apakah antara itu pervaginam ataukah itu sesar, kita melakukan swab terlebih dahulu. Gitu, itu untuk kebaikan ibunya, untuk terapi ke depan ibunya juga, apakah ibunya butuh diisolasi atau tidak, dan untuk kebaikan kita semua bersama. Jika ada ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19, apakah memang sudah harus dirawat di rumah sakit, atau sebenarnya masih memungkinkan untuk isolasi mandiri, dokter? Baik, Mbak Diana. Jadi
satu lagi kembali dengan keadaan ibunya tersebut. Kalau memang seandainya keadaan ibunya tersebut masih dalam fase OTG atau memang tidak memiliki gejala, sebaiknya memang isolasi di rumah, gitu. Isolasi mandiri di rumah dan informasikan ke dokternya. Saya yakin di zaman sekarang dokternya itu udah sangat gampang memberikan nomor teleponnya sehingga dia bisa melakukan konsultasi, gitu. Apalagi di era pandemi ini, atau kita bisa mengakses dokter-dokter kita di sosial media dan memberitahu bahwa menginformasikan dia terkonfirmasi positif 19. Nah, dokternya akan memberikan mungkin nasihat dari asupan, nutrisi yang adekuat, multivitamin apa-apa saja yang bisa dikonsumsi. Nah, kalau memang seandainya ada gejala-gejala yang memberat, contoh dia memang sudah batuk, demam, ya, sebaiknya datanglah ke rumah sakit. Ya, datang ke rumah sakit untuk kita benar-benar melakukan evaluasi atau memang dibutuhkan tambahan terapi, gitu. Jadi jangan khawatir datang ke rumah sakit kalau kita memang ragu. Di rumah sakit kami, kita semua udah menggunakan touchless, bahkan masuk ke parkiran aja kita touchless, tidak perlu menekan tombol. Masuk ke lift kita juga touchless, dan kita melewati beberapa screening. Dari screening yang awal, screening saat masuk, nanti akan ada monitor yang akan melihat kita, melihat apakah usia kita demam atau tidak, dan kita akan diberikan stiker yang warna hijau atau warna merah. Kalau kita stiker kita warna merah, kita langsung masuk ke IGD yang satunya lagi, dan kita nggak bisa masuk ke rumah sakit yang pintu utamanya. Nah, setelah itu nanti saat di poli pasti akan dilakukan screening dan lain halnya, gitu ya. Jadi udah beberapa checkpoint ini pasti sudah melakukan screeningnya, sudah cukup aman sebenarnya. Dan semua tenaga medis juga melakukan social distancing, dan kita rutin untuk melakukan pemeriksaan COVID-19, dan kita selalu menggunakan masker. Dan benar kata dokter Ana tadi, ada beberapa dokter yang juga menggunakan alat pelindung diri yang mungkin level 2 dan bahkan level 3, gitu. Jadi kalau memang kita terkonfirmasi positif COVID-19, ibu hamil, jangan khawatir terlebih dahulu. Konsultasikan sama dokternya, beritahukan, bisa melakukan secara telemedicine, dan kalau memang seandainya gejala yang memberat, silahkan datang ke rumah sakit. Tapi melihat situasi saat ini, pastinya banyak sekali masyarakat yang juga menunda kehamilan nih, pasti, dokter. Saya sarankan kita lewati dulu fase pandemi ini, gitu. Wah, baru setelah itu kita, karena kehamilan ini 9 bulan, Mbak, dan setelah itu dia akan melewati fase ya persalinan, dan hal itu kita butuh perjalanan ini dinikmati. Perjalanan kehamilan ini itu ya, dokter, dinikmati ya. Kalau iya, bisa. benar sekali. Nah, terbukti juga satu, mohon maaf dok, mau nambahin sedikit, bahwa kalau memang ada infeksi pada gigi, ada kemungkinan resiko untuk ketuban pecah, dan itu terbukti. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang hamil, kita sarankan kalau memang oral hygiene-nya tidak baik, monggo datang ke dokter gigi, diperiksakan apakah ada yang berlubang, ada yang infeksi, gitu. Karena ada fase di mana ketuban pecah dini nih. Nah, ketuban pecah dini terbukti bahwa salah satu penyebabnya adalah infeksi di gigi. Gigi dan mulut, gitu. Jadi penting sekali untuk kita ibu hamil melakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Nah, dokter, ini juga pertanyaan yang pastinya pasti dinanti-nanti oleh ibu-ibu hamil di luar sana. Ketika yang hamil mau melakukan persalinan, apakah wajib sesar? Apakah masih bisa untuk persalinan normal? Nah, tadi kita sudah bahas bersama bahwa pada 1 minggu sebelum taksiran partus, kita melakukan pemeriksaan swab. Swab. Kalau memang hasilnya negatif, monggo kita akan coba dulu pervaginam. Kalau memang ada indikasi obstetri untuk kita melakukan tindakan seksio sesaria, apakah itu disebabkan mungkin kesejahteraan janinnya atau posisi janinnya atau persalinannya macet, maka harus disesar. Ada juga yang menanyakan kalau memang COVID-19 positif, apakah harus disesar? Nah, dari Persatuan Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia menyarankan untuk dilakukan tindakan seksio sesaria. Ya, namun terkadang kalau memang dia belum melakukan pemeriksaan dan tiba-tiba mules pada usia kehamilan 38 minggu atau 37 minggu, di rumah sakit kami sudah mempunyai alat. Kalau dilakukan pemeriksaan swab, cuma butuh waktu beberapa jam saja sampai hasilnya keluar. Jadi kalau memang hasilnya belum keluar, maka kita punya ruangan khusus untuk tempat kita lakukan persalinan. Gitu. Kalau memang hasilnya sudah keluar, monggo nanti dia akan masuk ke kamar bersalin, tempat di mana yang biasanya melakukan bersalin. Gitu. Ruangan-ruangan khusus ini biasanya juga memiliki tekanan negatif, sehingga udara dan kumannya itu, kalau memang ada kuman gitu ya, dia tetap di situ, dia nggak akan kemana-mana, dan memiliki filter dan pembuangan eksos yang cukup bagus.
Yang pertama ada pertanyaan untuk Dr. Fadli. Bagaimana dengan ibu yang mau melahirkan tapi tidak dapat ruangan dan ditolak karena rumah sakit penuh dengan pasien COVID-19? Wah, jadi di Jakarta, seluruh rumah sakit besar di Jakarta dan bahkan sudah masuk ke rumah sakit tipe D sudah siap menerima pasien dengan COVID-19 positif. Itu arahan dari Pemda DKI. Dan memang ada beberapa rumah sakit yang sudah membangun ruangan isolasinya, dan kalau memang seandainya sudah pembukaan, contoh pembukaan 10 cm ya, atau pembukaan sudah hampir lengkap, maka mau nggak mau pasti tenaga medis akan membantu dengan menggunakan APD level 3 kalau memungkinkan ada. Tapi kalau memang tidak, kita akan usahakan. Kenapa? Karena kita memang pelayanan yang kita junjung tinggi. Kita akan memberikan pelayanan ke ibu-ibu hamil yang seoptimal mungkin. Setelah itu nanti ibu hamil akan diisolasi kalau memang positif, dan nanti akan dicari kalau memang dibutuhkan untuk dirujuk, akan kita rujuk. Gitu. Kalau memang masih rumah sakit tersebut bisa menanganinya, maka kita akan tangani. Tapi kita tidak akan melakukan neglected kepada pasien-pasien kita. Apalagi pasien-pasien yang sudah 9 bulan sama kita. Gitu. Ya, tapi memang kadang-kadang ada kendala di mana rumah sakit itu benar-benar full pada zaman sekarang. Rumah sakit sudah memiliki jaringan untuk mencari rumah sakit mana yang siap menerima pasien kita tersebut yang positif. Gitu. Jadi jangan terlalu khawatir juga. Baik, ya, itu sudah menjawab untuk pertanyaan pertama ya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Adi TVRI untuk Dr. Fadli. Penanganan ibu hamil yang positif COVID-19, apakah berbeda dengan pasien COVID-19 biasa? Nah, yang kita ketahui COVID-19 adalah sebuah virus, self-limited disease. Jadi kalau memang seandainya daya tahan tubuh ibunya bagus, prima, maka ibunya juga akan tidak memberikan gejala dan kuman tersebut akan hilang dari tubuhnya. Tapi kalau memang seandainya positif, kita akan melihat. Karena kita ketahui bahwa saat ini belum ada obat yang benar-benar terapi untuk melawan COVID-19 yang positif. Kita memberikan terapi-terapi yang simptomatis. Jadi kalau memang seandainya ibunya demam, kita berikan obat penurun demam, batuk, penurun batuk. Kalau memang seandainya ibunya sesak nafas, kita lihat bagaimana paru-parunya. Kalau memang seandainya membutuhkan ventilator, kita berikan ventilator, di mana ini sebenarnya sama saja kalau pada COVID-19 positif yang tidak hamil. Gitu ya, kurang lebih sama. Kita memberikan terapi-terapi suportif dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk melewati fase-fase yang krusial ini. Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Muhammad Fadli. Terima kasih Mbak Diana. Ya, SPOG dari Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, dan juga Dr. Gigi Anastasia Ririn Pramudiawati dari Rumah Sakit Permata Pamulang. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi informasi bersama kami. Ya, dan semoga informasi ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya jangan takut untuk melakukan konsultasi di tengah situasi pandemi saat ini, tapi tentunya dengan menjunjung tinggi protokol kesehatan. Jika kalian suka dengan video yang tadi, jangan lupa komen, like, and subscribe. Kita ketemu di video klip berikutnya.